Ini ulang tahun Xiao Xiao. Seneng nggak? Iya. Ayah Jokai, ulang tahunku bentar lagi. Kamu mau kasih aku apa? Kado ulang tahun, ayah bakal ajak kamu ke tempat paling mewah, restoran Cloud buat utahmu. Gimana? Semuanya, ayah yang bayar. Hore! Bukannya aku harusnya udah mati. Yeking, Xiao Xiao, lihat. Jokai penipu. Dia curi dari kartuku. Uang pesta Xiao Xiao. Rumah, mobil. Semuanya buat ngesalin kamu. Itu semua punya aku. Oh ya, kamu pikir kita bodoh? Kartu jelekmu itu ada uangnya? Kamu pikir kamu pewaris kaya? Lihat dirimu. Tiap hari cuma di dapur. Bau minyak goreng. Kamu cuma bisa apa lagi sih? Jokai beda. Proyek dia tuh nilainya miliaran. Ngapain dia nyuri dari bapak rumah tangga kayak kamu? Ayah, kamu menjijikan. Kamu nggak berguna. Dan nyalahin Om Zhao. Aku benci kamu. Oke. Gak percaya. Aku panggil polisi. Biar mereka kasih tahu. Siapa pembohong sebenarnya? Panggil polisi? Xiao, karena kamu mau cari masalah. Jangan salahin aku. Aku terlahir kembali. Di kehidupan lalu, Jokai janji ke istri dan anakku, mobil dan rumah. Tapi begitu uangnya habis, kartu gue mulai muncul tagihan aneh yang gede. Gue cari tahu. Itu Jokai. Dia pakai virus buat tukar chip kartu bank gue. Akai, serius restoran Cloud buat Uta Xiao Xiao? Aku dengar mahal di sana. Cuma duit receh. Asal kalian berdua seneng, aku rela bayar buat kalian. Makasih, Papa Jokai. Anak pintar, Xiao Xiao. Kapan ya gue bisa kaya? Tuan, Anda anak orang terkaya. Ngapain sih? Gue nggak mau bisnis bokap. Lagian, gue punya 3 abang. Oke deh, Tuan tahu. Kamu nggak mau pulang. Ini kartunya, isinya 10 juta dari Tuan buat biaya bulananmu. 10 juta. Hari ini kita makan di restoran Cloud. Terus aku ajak kamu beli kado ulang tahun. Hari ini kita senang-senang aja. Aku punya budget 10 juta. Habisin semuanya. 10 juta? Ya ampun. 10 juta? Semua buat aku sama Xiao Xiao? Jokai, kamu emang paling top. Oh iya, Moyan, pesta ulang tahun Xiao Xiao malam ini. Kamu harus datang juga. Ini ulang tahun anakku. Aku pasti datang. Bagus. Kalau aku nggak datang, gimana aku bisa lihat kamu bayar semua perbuatanmu di kehidupan sebelumnya? Jangan malu, makan aja. Kartu bus. Hei Moyan, dingin banget di luar. Kamu naik motor ke sini, pasti kedinginan. Maaf banget ya. Mobilku kecil banget. Bukan maksudku tinggalin kamu. Biar aku tebus. Aku tos buat kamu. Lin Moyan, jangan lebay. Dia nggak wajib nganterin kamu. Dia cuma sopan. Kamu pikir kamu siapa? Kehidupan lalu, demi harga dirimu yang menyedihkan, aku
Aku sembunyiin jati diriku. 10 tahun jadi suami rumah tangga. Aku siapkan semua jalan buat kamu. Tapi akhirnya Kamu menandakanku. Makan makananku, pakai barangku. Tapi makasih. Pencuri yang merebut semuanya. Berterima kasih banget ke dia. Toast. Oke, ayo toast. Lin Moyan, kamu gila. Minggir! Jangan bully ayahnya Zhao Kai. Lin Moyan. Aku beneran besarin. Anak nggak tahu diri. Lin Moyan, minta maaf ke Kai. Kayaknya aku nggak. Diterima di sini. Ya udah, aku pergi. Moyan, jangan buru-buru pergi. Kita semua mau ke toko emas. Santai. Aku cuma mau ke toilet dulu. Perut sakit. Terus aja sok jago. Begitu chip ini masuk kartumu, lihat aja nanti masih bisa ketawa. Pak Zhao dermawan banget, ultah di Cloud Restoran. Terus dia sewain mobil pribadi. Lumayan gini, pasti mahal kan? Tuang receh. Nanti sampai di toko emas, nikmatin aja semuanya. Semua yang kalian beli, aku yang bayar. Pak Zhao dermawan banget. Mana Lin Moyan? Kok hilang? Mana Lin Moyan? Dia pergi kemana? Pasti. Dia lihat Pak Zhao yang begitu dermawan, terus jadi malu. Malu mau datang. Lebih bagus, biar nggak rusak suasana. Ulang tahun Xiao Xiao gara-gara mukanya. Betul, ayahnya Zhao Kai udah cukup. Dia harus datang. Zhao Kai, Lin Moyan nggak ada. Kenapa kamu peduli? Hari ini ulang tahun Xiao Xiao. Dia tetap ayahnya. Masa dia nggak hadir? Dia kan? Aku telepon dia. Lin Moyan, bikin kita semua nunggu. Kamu pikir siapa? Pipis aja lama banget. Ya namanya pipis. Jorok banget. Kai khawatir sama kamu. Minta maaf, kalau enggak, kamu bukan ayahku. Kalau aku nggak diinginkan. Aku pergi aja. Jangan pergi. Kalian, jangan pergi. Kamu lagi Minta-minta. Lin Moyan, kamu gila ya? Gak bisa, Kai. Dia, aku mohon. Oke, aku mohon, Bu. Puas. Kai, kenapa mau nahan ini? Kak Kai, emang terlalu baik. Makanya orang kayak kamu suka gangguin dia. Nggak apa-apa. Udah pada kumpul nih. Yuk naik mobil. Tokonya udah nungguin kita. Pak Zhao, permisi. Ini tagihan pestanya, 380. Mau buru-buru amat? Pucokai, kira-kira nggak bisa bayar? Betul. Kak Kai punya perusahaan gede. Sudahlah, lupakan. Aku mau bayar sekarang. Kartuku hilang. Mana kartuku? Hei Moyan, kartu di tanganmu itu kayak kartu yang hilang. Boleh aku lihat? Bukan yang ini. Di kehidupan lalu, dia pakai alasan murahan ini.
buat masukin virus ke kartuku dan nguras habis. Kartu hilang. Gimana nih? 380.000. Itu bukan uang receh. Oh, Moyan. Kayaknya kartu di dompetmu itu mirip kartu yang hilang. Boleh aku lihat? Boleh. Ups, Kartuku. hilang juga. Apa katamu? Kartunya. Kayaknya aku taruh di wastafel. Kamu hilangin di sana? Pergi, ambilin. Cepat, sekarang. Lin Moyan, gitu aja nggak bisa. Buru-buru kenapa? Kartu lamaku itu cuma ada 10.000. Nggak rugi kok. Tapi Pak Zhao ini kenapa panik banget? Jangan-jangan kamu butuh uang 10.000 ku buat bayar? Aduh, 380 juta. Gimana nih? Kai, kamu nggak apa-apa? Iya, ada ya, Wak. Jengking, kartumu. Boleh aku lihat? Oke, transfer selesai. Oh, tunggu. Baru ingat. Kartuku ada di sini. Manajer, gesek. Lunas. Salah paham. Pak Zhao dermawan banget. Hampir dirusak orang nggak jelas. Bikin suasana rusak. Lin Moyan, lihat dirimu. Kerjaanmu cuma bikin malu. Uangku. 308. Hilang. Pak Zhao emang orang besar ya. Sekali sentuh tangannya, ratusan juta langsung hilang. Zhao Kai. Kamu curi uangku? Zhao Kai. Kamu curi uangku. Zhao Kai. Balikin sekarang. Sekarang juga. Percaya aku dulu ya. Lucu banget. Masa Zhao Kai nyuri dari kartumu? Lin Moyan, dengan uang recehanmu itu, emang worth ya? Jangan GR deh. Ye King, di kehidupan lalu kamu bilang aku lebay. Sekarang giliran kamu. Langsung meledak. Tenang dulu, Nanaye. Mungkin sistem banknya delay. Pak Zhao nggak mungkin nyentuh uangmu. Betul. Pak Zhao sibuk ngurusin pesta xiao-xiao. Ada orang nggak bantu sama sekali. Cuma bikin ribut. Jengking, jangan marah ya. Please. Gini aja, pas sampai di toko, berapapun yang kepakai, aku kasih 10 kali lipat. Beli apa aja. Anggap aja buat nenangin kamu. Sekalian juga bonus buat pesta xiao-xiao. Hadiah keberuntungan. Gimana? 10 kali? Jangan-jangan beneran error sistem bank? Kalau dia merasa bersalah, kenapa mau ganti rugi? Awas ya kalau bohong. Pasti. Oke deh. Yuk, ayo naik mobil. Duluan aja. Aku ke toilet dulu. Harus ambil kartuku. Kamu harus datang ya. Pasti. Oke, yuk pergi. Zhao Kai, bom yang kamu pasang sendiri. Sebelum meledak, aku harus lihat kejadiannya. Hai, selamat datang. Nah, ini baru namanya kekayaan. Berkat Pak Zhao, kita jadi terbuka matanya. Ada orang cuma numpang hidup. Tapi nggak bisa kasih ini. Hidup kayak gini. Harusnya udah sadar diri dari tadi. Buka matamu. Lihat baik-baik. Tanpa Pak Zhao kita, seumur hidupmu nggak bakal bisa injak toko emas. Beratnya kecil banget. Nggak pernah lihat barang semurahan ini. Miskin banget. Sok jagoan. Pernah pegang emas nggak? Berani bikin malu aku hari ini.
Lihat aja, kayak apa orang berduit beneran. Lumayan bener. Yang kecil-kecil gini, Iya, murahan banget. Nggak pantas buat ulang tahun Xiao Xiao. Semua emas di toko ini, aku beli semuanya. Pilih yang kamu mau. Ambil aja. Pakai semuanya. Ambil semua. Berapa totalnya? Sekarang baru aku lihat. Pak Zhao emang hebat. Pak, pesanan ini sangat besar. Sesuai kebijakan kami, kami harus verifikasi dana Anda. Verifikasi. Cek dana. kalau dicek dan ketahuan, habis. Nggak mungkin. Cek dana. Kamu buta ya? Orang ini, Bos Zhao. Bos Zhao datang ke sini itu kehormatan. Kalian jangan cari masalah. Maaf, ini aturan toko kami. Tanpa pengecualian. Aturan? Biar ku tunjukkan. Seperti apa aturanku? Ini balasan. Karena kau meremehkan. Gak mampu beli, terus mukul orang, pelasmu. Benar-benar bikin kaget. Lin Moyan, kamu bela orang asing? Ya, King. Kamu nggak penasaran? Semua uangnya. Asalnya dari mana? Bisanya cuma ngomong sampah. Dasar pecundang. Ini, lihat orang sukses. Betul. Paman Zhao baik sama mama. Kamu cuma iri. Lin Moyan, minggir dari jalanku. Aku nggak cuma pesan tempat ini. Semua emas di sini. Lebur semuanya. Cetak jadi gue emas 6 tingkat. Bos Zhao keren. Itu baru kekuatan. Kai, kamu terlalu baik sama kita. Udah aku bilang. Buat kamu. Semua ini worth it. Ngomong besar banget. Apa aku salah nilai dia? Aku udah keterlaluan, Pak Zhao. Tukang kami di belakang. Kami punya tungku pro. 5 menit, kami lebur dan cetak buat Anda. Tapi Pak, kalau emas udah dilebur, bentuknya hilang. Nggak bisa tukar, nggak bisa refund. Anda yakin soal ini? Kalau nggak bisa bayar, kamu keluar pakai tandu. Berhenti ngomong. Lebur, sekarang. Udah, nggak usah banyak ngomong. Lebur. Ya, Sultan banget. Pak Zhao setia banget sama Nona Ye. Si pengganggu itu harusnya udah pergi dari dulu. Jangan di situ cari masalah. Kai, ini kebanyakan. Buat kamu. Worth it kok. Itu bukan duit gue. Pakai duit si bodoh itu buat beli orangnya. Deal paling cuan sedunia. Ya ampun, Ini tambang emas. Gue. belum pernah lihat emas sebanyak ini. Pak Zhao, lo dewa duit. Oh, Kai. Pak Zhao, tolong bayar. Tunggu. Moyan, gue lihat kartu lo yang tadi. Mirip punya gue, desainnya sama. Boleh gue lihat sebentar? Bang, apa itu? Waktunya jebak. Boleh. Wah, chipnya udah ambil semua data dari kartu lo. Dari jenis sampai akses. Semuanya bakal diklon ke tangan gue. Kayaknya gue salah. Kartu dia nggak ada apa-apanya. Cuman recehan. Nih, gesek. Gak mungkin. Mustahil.
Nggak mungkin. Nggak bakal. Kenapa kamu punya kartu lansia? Bukannya kamu? Jadi dia tahu aku punya uang. Makanya hidup lalu, dia merencanakan mendekat, curi kartuku, terus bunuh aku. Maksudmu, kartu itu? Aduh, maaf soal itu. Aku buru-buru. Salah ambil. Ini punya ayahku. Kartu lansia. Terus yang kaya bisa dua-duanya. Susah dapetnya juga. Salah kartu? Lin Moyan, di acara sebesar ini, kamu salah ambil kartu. Sengaja ya? Lin Moyan, Kai cuma mau lihat kartumu. Sengaja ya? Ya, terus kenapa? Dengan uang recehanmu itu, nggak ada yang mau ambil. Orang miskin kayak kamu punya kartu. Berhenti pura-pura. Pak Zhao, Kok diam aja? kartu ini nggak bisa. Pakai yang lain. Ayo dong, lo sudah nggak sabar nih. Pak Zhao, kalau kartu ini nggak bisa, apa kamu punya cara bayar lain? Kenapa buru-buru? Kai kita mampu bayar ini? Kai, cepat keluarin kartu ketigamu. Tunjukin ke orang-orang sombong ini. Diam. Aku nggak punya kartu lain. Gimana bayar 8 juta pakai nyawaku? Pak Zhao, jangan bilang kamu beneran bokek. Lin Moyan, kamu cuma bisa ngomong doang. Bisa apa lagi sih? Menurutku ya, kamu cuma iri berat. Jangan sebut-sebut Pak Zhao. Di kehidupan lalu, aku kasih segalanya buat kamu. Aku besarin kamu 6 tahun. Kamu ragu. Tapi sekarang aku cuma bilang satu kebenaran. Dan kamu bela dia. Pak Zhao, kalau hari ini kamu nggak bisa bayar, aku bakal buat kamu bayar 100 kali lebih parah. Siapa bilang aku nggak bisa bayar? Cuma kartu ini nggak bisa sekarang. Yang aku bawa hari ini Kartu biasaku. Black Card Swiss. Cuman masalahnya, ini kartu luar negeri. Pakai jaringan global. Mesin edisi toko kalian. Nggak bisa baca. Oh, pantesan. Udah aku duga. Orang kayak Pak Zhao nggak mungkin keluar, cuman bawa satu kartu. Iya bener. Dia pewaris kaya. Punya banyak kartu wajar. Cuma kartu luar negeri. Susah dipakai. Nah, kalau gitu, gimana? Lain kali. Aku pastiin. Nggak perlu. Pak Zhao, saya punya mesin edisi global. Siap buat Anda. Gesek. Gesek. Tunggu apa lagi? Bayar Pak Zhao. Oke. Kue ini buatannya jelek banget. Nggak mewah sama sekali. Nggak worth 8 juta. Norak banget. Jelek banget. Xiao nggak bakal suka. Xiao. Gimana? Daddy Zhao hadiah buat kamu. Harusnya sesuatu yang kamu cintai. Kan, iya kan? Xiao. Daddy Zhao bilang, kamu nggak suka kue emas ini. Kayaknya dia nggak peduli. Iya kan? Pelit buat beliin kamu. Bohong itu. Daddy Zhao paling sayang aku. Aku mau ini. Aku mau kue emas ini. Paling cantik. Xiao, anak baik. Jangan nangis, sayang. Daddy Zhao sayang kamu banget. Dia bakal beliin. Pak Zhao, yang anak suka itu penting. Paling penting. Iya Pak Zhao. Masa kecil cuma sekali. Jangan lewat, jangan sampai nyesal. Betul. Kalau nggak sekarang, pas dia gede nanti, nggak aman, nggak dicintai. Itu namanya trauma masa kecil. Pak Zhao sayang Xiao banget. Dia nggak bakal biarin dia sedih. Daddy Zhao, beliin aku ya. Ya. Beliin dong. Dia 8 juta. Aku nggak sanggup. Ayah Zhao, tolong beliin ya. Ayolah, beliin. Pak Zhao, kok dia pingsan? Gula darah rendah. Panggil ambulans.
Gimana kalau dia mati? Dasar bocah. Sama kayak ibumu. Suka minta-minta. Gak tahu malu. Aku pingsan. Coba suruh aku bayar. Kai, Kai, bangun. Jangan nakutin. Kai. Kamu bikin anak itu nangis. Lihat Pak Zhao, penyakitnya kambuh. Iya. Ini salahku. Anaknya nangis terlalu kenceng. Kayaknya sih bikin telinganya sakit. Jadinya dadanya sesak. Dia nggak bisa napas. Gampang. Karena aku penyebabnya. Biar aku urus. Dia mau ngapain? Lin Moyan, Kamu gila ya? berani-berani mukul Kai. Brutal, kasar. Pak Zhao pingsan, masih mukul juga. Jangan pukul Papa Zhao. Dia luka. Siapa yang mau bayar aku? Semuanya tenang dulu. Sini obat tradisional lama. Kalau pingsan kena roh jahat. Satu tamparan keras bisa balikin kesadaran. Ayo, pukul lagi aku. Roh Tuhan sendiri yang datang hari ini. Aku nggak buka mata. Coba lihat apa yang bisa kamu lakuin ke aku. Kayaknya Pak Zhao beneran sakit. Obat tradisional biasa nggak mempan. Harus pakai obat tradisional paling ampuh. Dia mau ngapain sekarang? Sini. Ke sini. Pipis anak kecil. Bisa usir roh jahat. Obat palsu. Bukan yang pingsan. Aku udah sadar. Lin Moyan, kamu Mau apa sih? Udah dikebiri. pipis anak perawan. Bersih. Tolak Bella. Bukan itu. Maksudku, kamu mau apa sih? Kamu gila ya, Lin Moyan? Kai udah kayak gini, masih aja kamu. Siapa bilang obat tradisional nggak manjur? Tuh kan dia bangun. Pak Zhao, udah bangun kan? Jangan tunda lagi. Iya, Pak Zhao. Bayar aja deh. Kalau terus ngulur waktu, orang bakal mikir, kamu nggak mau bayar sama sekali. Kai, gesek kartunya dong. Mesinnya ada di sini. Biar nggak ada yang bilang, kamu cuma pura-pura kaya. Kamu bohong sama aku. Kamu udah janji. Nggak peduli. Kamu peduli sekarang. Zhao Kai, lihat aja. Sampai kapan kamu bisa bertahan? Iya. Kartuku. Di pesta ulang tahun tadi, aku kebanyakan belanja, jadi kena batas. Transaksi besar dari bank, kena limit. Oh, ini batas belanja. Orang biasa kayak kita, nggak pernah pakai kartu ginian. Kita nggak ngerti. Iya. Kita hampir nyalahin Pak Zhao. Oh gitu toh. Bikin kaget aja. Aku tahu Pak Zhao, nggak mungkin bokeh. Masa? Ini salah kamu. Kalau bukan pesta anakmu, Pak Zhao bakal kena limit. Lin Moyan, lihat ulahmu. Bikin ribut aja. Kita hampir nyalahin Kai. Tian. Soal hari ini, aku nggak nyangka bakal gini. Gini aja. Kalau limit kartu ini udah dibuka, aku ajak kalian balik sini belanja 10 kali lipat. Aku yang bayar. Mantap, Pak Zhao. Kita udah tahu, kamu bukan orang biasa. 10 kali lipat. Aku belum pernah lihat yang segede ini. Pak Zhao, lain kali boleh bawa istri biar dia lihat gimana caranya. Tunggu, aku bilang nggak ada refund. Dibuat khusus, kerajinan spesial. Kalau udah dilebur, nggak bisa balik lagi. Nggak bisa tukar atau retur. Itu aturan toko kami. Udah standar di bisnis ini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ini penipuan.
Kamu bohong. Aku tuntut. Retor 7 hari. Itu hak konsumen. Kamu harus kembaliin uangku hari ini. Udah, aku bilang. Emas gampang meleleh. Bentuknya udah rusak. Nggak bisa tukar, nggak bisa refund. Apa? Ya Kim, banyak ngomong. Lebur. Udah aku bilang berkali-kali. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Toko ini milik Lin Group. Bisnis resmi. Kami pegang kontrak. Pak Zhao, kalau Bapak mau kabur, kayak Nata Diamir, keamanan. Mungkin jangan kita kembaliin. Lin Group, kita nggak bisa macam-macam sama mereka. Aku dengar Lin Group. Mereka dari dunia hitam. Mereka punya cara buat beresin kita. Lepasin aku. Jadi di luar, itu yang orang bilang soal kita. Hai, cepat keluarin kartu lain. Kamu masih punya kan? Cingking, dengerin aku. Toko ini mencurigakan. Apa? Emas di sini kayaknya palsu. Kadarnya salah. Jadi gini, ikut aku nanti. Pelan-pelan ya. Ayo pergi. Minggir. Mundur. Pak Zhao, tadi kamu bilang Emas di sini palsu. Toko sebesar ini jual palsu? Gila banget. Diam. Mau kita mati? Hentikan mereka. Nggak bisa bayar, itu urusan kamu. Tapi kamu fitnah Lin Group. Jual palsu. Itu merusak nama kami seabad. Masalah ini nggak bisa selesai gitu aja. Manajer Wang, ada yang bikin masalah. Kayaknya mereka disuruh. Kami butuh mendatangani ini. Wang Daqiang. Kamu kenal manajer Wang? Waktu aku keliling toko sama ayah, pernah ketemu. Kalau dia datang, dia bakal kenal aku nggak? Siapa sih yang nggak kenal manajer Wang? Mantan tentara bayaran dari negara A. Pernah hancurin tank pakai tangan kosong. Udah basmi. Sindikat bawah tanah, di bawah perintahnya. Dia nggak pernah sisain siapapun hidup. Jangan. Tolong jangan. Aku cuma mau bikin Pesta ulang tahun anakku. Yang seru dan senang aja. Jangan sampai berdarah-darah ya, please. udah telat buat itu. Sekarang, kamu nuduh toko kami jual barang palsu. Udah keucap, nama grup Lin. Udah rusak parah. Nggak bisa. Bilang cuma bercanda, terus kabur gitu aja. Selesai. Bodoh amat. Aku nggak mau emas ini. Bunuh aku juga tetap nggak bisa bayar. Meskipun barang kalian asli. Terus kenapa? Retur 7 hari. Itu hak kami. Kalau nggak mau refund, aku laporin. Pihak berwajib. Dan bongkar toko penipu ini. Aku akan bongkar toko penipu ini. Jadi, kamu emang dikirim buat bikin masalah. Pertama, kamu leburin barang di toko kami. Terus kamu bilang produk kami palsu. Dan sekarang, drama lagi, bilang nggak mau. Kamu pikir tempat ini aman sosial? Pembuat onar datang seenaknya. Terus, pergi sesuka hati. Pak Zhao, mereka udah bilang ke kamu. Barang custom, kerajinan khusus. Kalau udah dibuat, nggak bisa retur. Semua ini udah dijelasin ke kamu sebelumnya. Kamu salah. Barang ini nggak bisa balik. Lin Moyan. Harus sekarang ya, injak aku pas jatuh. Kamu mau? Aku sama si Oxio malu. Luas sekarang. Lagian, Liona kamu tahu, Kai nggak punya kartu ketiga. Kai, cepat. Keluarin kartu ketiga. Bayar tagihannya. Biar orang-orang berhenti nyinyir. Aku nggak bisa bayar. Kai, kamu bilang apa? Aku emang nggak mampu. Kamu bercanda? Lelucon ini nggak lucu sama sekali. Iya. Pak Zhao, kamu jangan main-main. Iya. Satu telepon dari kamu. Jutaan. Langsung masuk gitu aja. Dapat duit? Oke.
8,65 juta ini. Semua orang di sini harus patungan. Nggak ada yang boleh kabur. Cao Kai, kamu nggak malu? Kedokmu terbongkar. Terus nyeret kita? Ngapain sok kaya kalau bokeh? Kita nggak mau beresin masalahmu. Mimpi aja. Kai, kamu mau ngomong apa sih? Mana bisa aku bayar ini? Mas ini cuma buat pamer ke kita. Bagi-bagi hoki. Kenapa aku yang jadi korban? Hah? Korban apaan? Aku datang buat makan gratis. Bukan buat dibodohin. Kamu pikir kita gampang diatur? Kita bakal nurut sama kamu. Apa-apaan? Berani mukul aku? Bohong. Bajingan. Hajar orang kaya palsu ini. Kalian semua. Hari ini, kecuali yang ini, yang kalian pakai, yang kalian sentuh, yang kalian pegang, semua emasnya. Udah aku laporin ke manajerku. Waduh, manajerku nggak sebaik aku. Kalau udah gitu, dia mungkin minta kalian nyerahin beberapa tangan dan kaki. Di mana nih? Manajer datang, kita mati. Ini semua salah Cao Kai. Aku nggak mau tanganku dipotong atau kakiku dipatahkan. Aku nggak bisa bilang ke ayah soal ini. Nggak bisa minta uang dia. Tahu dia tahu. Aku butuh uang buat hal kayak gini. Dia bakal bunuh aku. Aku nggak sanggup bayar. Di kehidupan lalu, kalian juga begini. Memojokkanku, menyalahkanku, menghinaku, mendorongku ke ujung jurang. Dan sekarang, giliran kalian saling menghancurkan. Dasar pembohong brengsek. Kalian semua berhenti. Siapa yang bikin ribut? Tianjing. Siapa yang mulai ini? Dia yang bikin. Bukan salahku. Aku cuma lewat. Tolong, Pak. Kami semua ditipu sama dia. Kalian? Tuan Muda? Xiao, mereka kenal aku. Itu dia. Hari ini, dia maksa kita. Bikin kue emas. Total 8,65 juta. Dan dia nggak mau bayar. Manajer, tenang aja. Kalau dia nggak bayar, nggak ada yang boleh pergi hari ini. Nanti aku. Pasti. Era ini lambang keluarga ketua. Pola tersembunyi. Nggak ada yang bisa malsuinnya. Pemegang kartu ini pasti Tuan Muda. Salah dia. Dia pamer. Pakai emas. Aku cuma mau nonton aja. Cao Kai. Kamu bikin masalah ini. Beresin sendiri. Jangan libatin kita. Salahin aku? Kalau dia nggak sombong, pamer ke kalian semua. Apa aku sok kaya? Bukan urusanku. Cao Kai, nggak tahu malu. Belum selesai. Masalah ini. Nggak akan ku biarin. Manajerku sampah nggak guna, cuma emas doang. Siapa yang izinin kamu begituin Tuan Muda dan ngomong gitu? Tuan Muda. Kai, dia Tuan Muda mal ini. Manajer Wang, kamu nggak berguna. Gimana bisa? Ayahku promosiin kamu. Kai, kamu beneran pewaris mal ini. Udah nggak ada pilihan. Mending coba aja sekalian. Iya, aku pewaris tempat ini. Aku cuma mau bikin pesta buat Xiao. Nggak nyangka semua orang jadi tahu. Aduh, nanti pulang. Si tua itu pasti marahin aku habis-habisan. Wah, Cao Kai. Soal pura-pura, kamu emang jagonya. Lin Moyen, diam. Pura-pura apaan? Aku pura-pura apa? Bukan aku tapi kamu. Aku ini. Wah, ya ampun. Dengar tuh. Dia bilang dia cuma cowok simpanan tukang masak. Ngaku-ngaku. Pewaris Lin. Coba kamu ngaca dulu deh. Bau minyak goreng.
Kantong kosong melompong. Aku pewaris. Masih mimpi ya? Tuan muda, maaf bikin kaget. Ya ampun, hampir aja ketipu barang palsu. Lin Moyan, nggak punya malu ya? Emang lo pikir lo siapa? Tuan muda, hari ini datang sendiri? Nona muda, nggak ada. Nggak ada satupun saudari lo yang datang. Ini hari keberuntungan gue. Gue harus bikin orang ini senang dan puas. Siapa tahu dia mau bantu ngomong dan gue bisa dipindahin. Gue cuma bawa beberapa teman buat lihat-lihat. Ini semua salah Lin Moyan, bikin masalah. Tak jauh. Gue nggak percaya omong kosongnya. Betul. Lin Moyan, si suami rumahan itu nggak pantas diladenin sama Anda. Nggak nyangka. Gue pernah berharap sama pecundang itu. Kai, tadi gue agak kelewatan. Gue terlalu kasar. Jangan dimasukin hati. Xiao, sini dulu. Bilang, Kamsao. Tunggu. Bilang, apa jauh? Papa. Manajer uang kan? Lo lumayan juga. Mata lo tajam. Pintar. Kak Moyan, kita semua punya nasib masing-masing. Kelakuan kayak gini cuma bikin orang makin meremehkan lo. Siapa lo berani nanya soal posisi Pak Zhao di sini? Kai, menurutku Lin Moyan bukan satu-satunya. Anjing-anjing orang di sini kayaknya nggak tahu siapa majikannya. Ada apa ini? Kamu bikin dia marah. Manajer, dia pesan kue emas. Terus bilang nggak mau. Lu kira dia bikin masalah? Pesan? Aku udah muliain tokomu dengan pesan. Sebagai karyawan Lin Corp dan nggak kenal bosmu sendiri, berani banget kurang ajar sama aku. Tamparan ini buat ngajarin kamu. Buka mata lebarmu. Berlutut dan minta maaf. Tuan muda, aku salah. Lin Moyan, kamu lihat itu? Ini yang terjadi. Kalau macam-macam sama Kai, nasibmu bakal jauh lebih parah dari dia. Pertunjukan kecil ini harus selesai sekarang. Manajer, kamu yakin orangnya udah bener? Mana mungkin aku salah? Nah, biar ku beritahu. Di sini selain Pak Shu, akulah bosnya. Shusha. Apa dia tahu dia punya Orang kayak gini kerja untuknya? Kamu, dari mana kamu tahu nama Pak Shu? Pak Shu itu anggota dewan direksi. Sangat rahasia. Nggak ada yang bisa tahu itu. Kecuali dia asli. Nggak mungkin. Jangan biarkan dia ambil manajer. Manajer. Moyan, kamu cuma iri. Gimana istri dan anakmu? Lihat aku. Kamu pengen jadi aku. Moyan, nggak malu apa? Ngarang bohong kayak gitu. Jelas banget palsunya. Mau sampai kapan begini? Papa pembohong. Pembohong besar. Papa Zhao yang orang kaya beneran. Betul. Kamu nggak berguna. Jadi ngarang. So penting. Kalau jadi itu sakit banget. Tuan muda asli nggak bakal pakai baju kumel kayak gitu. Hampir aja aku ketipu. Cuma karena tahu rahasia bos. Kamu pikir bisa pura-pura? Lucu banget. Ya ampun, actingnya itu, nyalinya itu, tapi ketipu lagi. Menjijikan. Sampah tetap sampah. Nggak punya skill. Cuma tipu-tipu. Satu demi satu. Hampir ketipu lagi. Lin Moyan, kok kamu bisa jadi kayak gini? Tuan muda, maaf soal ini. Bajingan nggak tahu malu ini. Berani nyamar jadi Anda. Dia pantas mati. Tuan, harus gimana ini? Kak Moyan, bilang dong. Kenapa sih kayak gini? Miskin sih miskin, tapi harga diri tetap ada. Tapi yang lo lakuin hari ini bener-bener bikin gue kecewa. Tapi karena kita udah lama kenal, gue kasih ringan. Berlutut aja, terus minta maaf ke gue. Di dunia ini, yang bisa bikin gue Lin Moyan berlutut. Belum lahir tuh. Dengerin dia. Kayak dia itu orang penting banget aja. Belum lahir. Kalau masih mimpi ya.
Pecundang yang dibiayain istri. Sok jagoan di sini. Lin Moyan, stop. Malu-maluin. Mau maksa terus sampai kebablasan. Gitu ya? Lo emang nggak tahu kapan berhenti. Kayaknya gue harus ajarin lo gimana caranya sopan dengan cara kasar. Iya. Orang ini tulangnya keras banget. Kalian lembekin dia. Berani macam-macam sama gue. Lin Moyan, lo bakal merangkak keluar. Ini pertama kalinya. Di mal gue sendiri, gue baru tahu ada sekumpulan orang bego kerja di sini. Lo mau mati ya? Sentuh aku hari ini, dan besok kamu dipecat. Ya udah. Kalau gitu aku telepon Shusha. Suruh dia ke sini. Stop. Mau telepon siapa? Kalian mati semua? Hentikan dia. Tahan dia. Tuan muda, biarkan dia telepon. Lihat aja siapa yang dia dapat. Iya, lakukan yang aku bilang. Paham. Tunggu apa lagi? Turuti dia. HP-nya. Telat. Tuan muda, kamu telepon sendiri. Ada apa? Tamat sudah. Itu beneran Pak Shu. Udah sering dengar. Nggak salah lagi. Dia bisa langsung hubungi Pak Shu. Jangan-jangan kita udah menjilat orang yang salah? Pewaris asli. Itu Lin Moyan. Aku di sayap barat mau. Manajer kalian di sini. Sama penjaganya ngarahin tongkat ke aku. Mau usir aku. Apa? Pak Lin, tenang dulu. Saya datang. Itu beneran suara Pak Shu. Kalau dia beneran pewaris, kita mati. Tapi anak ini dari atas ke bawah. Nggak ada tampang pewaris sama sekali. Salah paham. Ini semua salah paham. Kalau Anda beneran Pak Lin, kenapa nggak bilang dari tadi? Kami punya pintu masuk VIP di sini dan prosedur sambutan khusus. Anda datang tiba-tiba dan staf kami nggak ada yang kasih tahu. Salah paham pasti bisa terjadi. Ini properti keluargaku. Aku harus lapor ke siapa? Saya. Bukan itu maksud saya. Bodoh. Kalian semua udah ditipu dia. Dia pakai AI. Jadi kayak gini, kita udah sering lihat di TV. Lihat dia, pakaiannya kayak gembel. Dari atas ke bawah, nggak sampai 100.000. Dia kenal Pak Shu. Terus, Pak Shu manggil dia Tuan Lin. Pecundang ini cuma takut kita bongkar kedoknya. Takut. Dia keceplosan. Dia panik. Nyewa orang buat acting. Mau nipu gue pakai cara ini? Pamer ke gue. Lo pikir lo siapa? Kayaknya gue harus kasih lo pelajaran. Lo pikir ini pasar, ha? Tuan Zhao. Nyuruh dia berlutut aja nggak cukup. Menurut gue, suruh dia merangkak lewat selangkangan lo. Gonggong kayak anjing. Terus merangkak keluar pintu itu. Itu nggak kelewatan. Tuan Zhao, lo terlalu lembek. Orang kayak gini, kalau nggak diajarin, nanti dia balas dendam. Bener. Dia berani nyamar jadi lo. Apalagi yang nggak berani. Bang Moyan, gue lakuin ini demi kebaikan lo. Pelajaran ini, lo bakal ingat selamanya. Pelajaran ini nggak bakal kamu lupa. Jatuhkan dia, bikin dia merangkak kayak anjing. Kamu yakin mau lawan aku demi dia? Emang kamu pikir aku nggak berani? Siapa sih lo? Penjaga. Tunggu apa lagi? Tahan dia, bikin dia merangkak. Mana Tuan Muda? Pak Shu, kamu kenapa Anda datang sendiri? Hal kecil gini, kenapa repot-repot? Ada apa ini? Pak Shu, Orang gila ini, dia ngaku jadi Anda. Tapi, Pak Shu, tenang aja. Sampah ini
akan saya buang sekarang, dia nggak akan ngotorin toko kita. Bos cewek ini muda dan cantik banget. Lebih seksi dari Ye King yang sok lebih menggoda. Setelah selesai main sama Ye Qing Dan dapat duitnya. Mungkin aku bisa dapat. Yang ini juga. Pak Shu, suatu kehormatan. Cuman urusan keluarga. Nggak nyangka jadi segede ini. Pak Shu, lihat. Ini tuan muda kami. Buat udah temannya. Dia beli semua emas di toko kami. Dibuat jadi kue emas 6 tingkat. Kamu siapa? Siapa kamu? Tunggu. Pak Shu. Kok bisa nggak kenal sama tuan muda? Pak Shu, lihat baik-baik. Ini tuan muda yang baru pesan kue emas itu. Gak kenal bos sendiri. Dasar bodoh semua. Tuan yang asli itu. Pak Shu nggak kenal Zhao Kai. Jadi dia palsu dari awal. santai. Aku mau lihat. Ada berapa orang kaya penjilat tukang cari muka gini. Oh Pak Zhao, maaf ingatan saya buruk. Saya nggak kenali Anda. Mata saya buta. Maaf banget. Tolong maafkan saya. Tuh kan, udah kuduga. Pak Shu, Anda terlalu sibuk. Cuma lupa sebentar aja. Dengan kehadiran tuan muda. Mana mungkin kami nggak kenal? Kaget aku tadi. Kukira beneran ada orang yang mendadak jadi kaya. Tuan muda, biar aku bantu bersihin benalu-benalu ini. Karena tuan muda ada di sini, kita nggak boleh santai. Di bawah terlalu ramai. Nggak pantas sama sekali. Ayo ke atas. Ada lounge di atas. Waktu ulang tahun kamu tahun lalu. Pak Ketua, renovasi 1 lantai penuh. Didesain ulang dan dibangun lagi. Kamu jarang ke sini. Tapi kami selalu jaga. Kondisinya sempurna. Siap kapan aja. 1 lantai penuh? Cuma buat lounge? Ya ampun. Duh, habis berapa tuh? Katanya 3 lantai paling atas. Nggak pernah dibuka buat umum. Jadi ini lounge pribadi. Tuan muda Zhao. Ayahmu beneran manjain kamu banget ya? Tuan muda. Berkat kamu, kita bisa lihat ini. Ini kehormatan banget. Hidupku udah lengkap. Kayak, ayolah serius deh. Kamu punya tempat sekarang ini. Nggak pernah ajak aku. Ayo kita lihat. Daddy Zhao keren banget. Daddy Zhao paling top. Tempat Daddy Zhao paling gede. Kakak emang suka ngutak-ngatik. Karena Pak Shu memaksa. Kalau gitu kita semua naik ke atas dan lihat-lihat. Tuan Zhao, silakan. Tuan Zhao. Ini buat tangan. Persia antik. Aku lihat di majalah. Itu monet asli ya? Ya ampun. Ini ngalahin museum manapun. Tuan Zhao, ini bukan lounge biasa. Ini kayak istana zaman modern. Biasa aja. Cuma barang nggak berharga. Ini area privat penuh. Cuma kamu yang bisa buka. Tuan muda, silakan. Scan wajah buat buka. Level keamanan ini gila banget. Kantor CEO di film-film persis kayak gini. Ya iyalah. Semua yang di sini harganya selangit. Ini lebih ketat dari berangkas bank. Pasti. Pak Zhao, buka pintunya. Ajak kami keliling. Ruang privat kelas atas yang asli. Xiao, siapa yang pasang beginian di rumah sendiri? Cuman ruang santai doang. Gimana nih sekarang? Gue baru ingat. Hari ini gue ada urusan. Jadi, yuk. Kita turun dulu. Lain kali, gue kumpulin kalian semua lagi. Buat tour yang beneran. Kita udah di sini.
Pak Zhao, semua udah nungguin. Buka aja pintunya. Kasih lihat tiket. Lin Moyan, urus urusan lo sendiri. Gue bilang kita pergi. Minggir. Kita udah sedekat ini. Kita nggak bakal nyentuh apa-apa. Lihat doang. Ya kan? Kai, lihat deh. Semua pengen banget lihat. Cuman buka pintu doang kok. Iya Pak Zhao, kasih kita. Lihat isinya dong. Kita udah di depan pintu. Jangan bikin kita penasaran. Pak Zhao, jangan bilang lo nggak bisa masuk. Lin Moyan, ini tempatku. Masa aku nggak boleh masuk? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya kamu nantangin Tuan Muda Zhao. Terus aja ngomong sembarangan. Aku pastiin kamu nggak akan pergi. Iya, kamu lihat. Dia baik-baik. Tuan muda pilihan direktur Shu. Kamu siapa? Cuma laki-laki simpanan sok jagoan di sini. Ada orang yang pecundang banget. Nggak tahan lihat orang sukses. Hatinya busuk banget. Lin Moyan, berhenti bikin malu dirimu sendiri di sini. Kalau Kai nggak sebaik itu, dia nggak bakal biarin kamu terus-terusan cari masalah. Ya udah. Tuan Muda Zhao, buka pintunya. Kita semua nunggu. Tuan Muda, buka dong, biar kita masuk. Dia bikin kesel Lin Moyan. Si pecundang iri ini. Pak Shu, tolong buka pintunya. Maaf Tuan Muda Zhao. Ruangan ini. Hadiah pribadi dari direktur. Cuma kamu sendiri yang bisa buka. Ya ampun. Tetuanya mikirin semuanya. Nah ini baru namanya ruang privat. Tuan Muda Zhao, ayo kita nikmatin juga dong. Kai, cepetan. Jangan sampai para pembenci itu ketawa terakhir. Ada di Zhao, bukain dong. Xiao Xiao mau main di dalam. Gagal. Kok nggak bisa dibuka? Akses ditolak. Bukannya ini tempat Tuan Muda Zhao. Jangan-jangan salah orang. Kalau direktur isu salah orang, berarti pewaris aslinya adalah... Kai, kau nggak bisa buka lounge-mu sendiri. Pintunya rusak. Direktur Shu, gimana sih ngurus mal ini? Tempat penting gini. Oh gitu, kunci pintunya rusak. Sakit banget gue. Udah gue duga. Masa jauh? Nggak bisa buka pintunya sendiri. Direktur Shu, ini cara kerja kalau kamu ya. Tempat semewah ini, keamanan kok bisa rusak. So, kita jadi malu kan? Pak Zhao, tenang dulu ya. Tim teknis kami yang salah. Saya suruh orang benerin sekarang. Maaf udah ngerepotin. Kami minta maaf. Ya Pak. Ini gara-gara lo. Lo yang bikin kacau. Lo nunggu buat ngehina Kai. Awas. Makasih. Lin Moyan, berani banget lo di depan gue. Lo peluk cewek lain. Tenang dulu bisa nggak? Pak Zhao, bukannya lo pewaris asli ya? Kok nggak bisa buka Pintu sendiri. Diam lo. Dia bukan pewaris. Emang lo iya. Pintunya rusak, ngerti nggak? Lo budek ya. Bisanya cuma berdiri, ngomong doang. Oh iya. Coba aja. Lo sendiri yang nggak becus. Nggak terima orang lain. Zhao muda, lagi sial aja dia hari ini. Lo cuma cowok simpanan. Siapa lo berani nyuruh-nyuruh? Kalau dia bisa buka pintu itu, gue makan layar itu. Gimana? Lo coba. Gimana kalau kamu coba? Kamu bercanda. Dengar itu enggak? Asyu mau kamu coba. Ya udah, coba aja. Jangan sok hebat deh. Kamu pikir kamu orang penting? Kalau aku buka benda ini, terus gimana? Kalau kamu bisa buka, aku Zhao Kai bakal berlutut dan jilat sepatumu. Emang kamu bisa? Ayo, buka. Tunjukin ke semua gimana kamu bikin malu diri sendiri. Buka. Enggak, aku nggak bisa. Apa?
Takut sekarang. Udah telat. Buka. Lakuin. Terverifikasi. Selamat datang. Mataku kenapa ya? Dia buka pintunya. Ya ampun. Jadi selama ini kita menjilat orang palsu. Itu waris asli, Lin Moyan. Saya itu yang orang kaya asli. Mama. Gak mau. Aku mau kue emas. Aku mau ayah yang kaya. Jadi Lin Moyan yang beneran kaya. Apa yang udah aku lakuin? Nggak mungkin. Nggak akan pernah. Kamu udah taruhan. Sekarang bayar. Aku pembohong. Apa? Kalau nggak mau, teriak di sini. Aku bawa kamu ke bawah. Aku pembohong sombong yang nggak punya malu. Cukup. Tuan muda, Anda udah lama di luar. Saatnya pulang. Direktur Shu, Kamu yakin soal ini? Tuan Muda Zhao, dia punya lambang keluarga. Aku udah pernah ketemu Tuan Muda. Aku lebih tahu dari kamu kan? Aku salah. Aku tahu aku salah. Gak akan kuulangi. Kasih kesempatan sekali lagi. Aku pantas mati. Aku ini bodoh. Harusnya aku berlutut. Kamu dipecat. Selesai sudah. Cicilan rumahku. Uang sekolah anakku. Semuanya tamat. Tuan Muda. Jadi orang-orang ini harus diapain? Harga penuh. Ganti rugi. Hitung sekarang sampai sen terakhir. Baik, totalnya emas dan biaya custom 8.650.000. Kalau uangnya nggak ada hari ini, nggak ada yang boleh pergi. Zhao Kai, kalau kamu nggak pamer-pamer, kita bakal di sini. Kamu yang harus bayar. Betul, Zhao Kai. Dari awal, kamu yang sombong. Ratu Hitam Swiss. Pewaris mal, semua bohong. Kamu yang bikin masalah. Kamu yang beresin. Apa-apaan? Diam, kalian semua. Perempuan ini, Dia bukan direktur show sama sekali. Dia cuma aktris yang disewa Lin Moyan. Jangan tertipu sama dia. itu palsu. Pakai otak dong. Cewek ini, Lin Moyan, Yang manggil dia ke sini. mereka kerja sama bareng. Udah direncanain semua. Mereka nipu kita. Bener, gue udah curiga dari tadi. Sekali ditelepon Lin Moyan, langsung dateng. Cewek macam apa kayak gitu? Masih muda, udah nggak tahu malu. Pura-pura jadi CEO, nggak malu apa? Menjijikan. Gue udah tahu. Lo bukan cewek bener. Sama Lin Moyan, cowok kayak gitu, lo juga nggak beres. Nyewa aktor? Wah, imajinasinya liar banget. Mending nulis sinetron aja. Kalian semua udah gila. Surat resign lo udah gue ajuin. Kalau lo pintar, pergi sekarang. Sisain sedikit harga diri. Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Dasar jalang. Gue udah tahu lo penipu. Satpam. Masih pura-pura. Kamu penipu. Berani-beraninya kamu perintah aku. Jangan pikir pakai jas. Jadi bos beneran. Aku udah sering lihat cewek kayak kamu. Bayar cukup. Mau jadi apa aja. Jalan. Kamu sama Lin Moyan. Kerja sama. Nipu aku ya. Bentar, Polisi datang. yang pertama.
Ditangkap itu. Kalian penipu. Ngapain diri di situ? Cewek ini penipu. Aku manajemen mal ini. Dengerin dia atau dengerin aku? Mau tetap kerja? Tiga menit lalu, kamu udah dipecat. Sistem udah cek, direktur show konfirmasi. Ini resmi. Kontrak kamu dibatalin. Syusia beneran. Beratin. Juga beneran. Manajer Wang, sebagai manajer, kamu buta dan nggak paham, nggak tahu aturan. Kamu nindas pelanggan dan menghina tamu VIP kita. Kamu dipecat. Adil dan pantas. Manajernya tetap tenang, jaga aturan, di bawah tekanan. Dia tetap teguh. Mulai sekarang, dia dipromosiin jadi manajer toko. Gantiin posisi manajer Wang sepenuhnya. Terima kasih Pak Lin. Terima kasih buat ini. Sekarang, tolong lunasi utangnya sekarang. 8,65 juta. Zhao mau pamer. Tanya dia. Ye King juga terlibat. Kalau bukan ulang tahun anaknya, kita nggak bakal di sini. Jadi salahku? Tadi kamu jilat dia, ketawa ngakak. Sekarang ada masalah. Terus kamu buang dia ya? Pokoknya ini bukan urusan kita. Aku nggak peduli salah siapa. Tapi hari ini, kalian harus bayar. Sekarang aku ngerti. Aku paham sekarang. Kamu udah sama si pecundang Lin Moyan dari dulu kan? Dasar selingkuhan brengsek. Lin Moyan, kamu suruh simpananmu ikut main cuma buat ngerjain aku? Jadi begitu rupanya. Aku udah tahu suami rumahan gimana bisa jadi tuan muda. Ternyata dia pakai perempuan. Cara kotor banget. Lin Moyan, beraninya kamu selingkuhin aku. Lin Moyan, kamu selingkuh dari aku? Sama kayak kemarin. Satu kata dari Zhao Kai. Dan kamu percaya? Semua bukti dan kata-kataku nggak ada artinya. Syusia, aturan toko, dan hukum. Rusak barang mahal, nolak bayar, dan coba fitnah kami dan bikin rusuh. Jadi, kita apain mereka? Sesuai aturan, hancurin barang kami. Jumlah besar. Bikin keributan. Sebar fitnah. Rugiin penjualan. Kita panggil polisi. Dan tuntut ganti rugi penuh. Jadi, kalian semua hadapi kenyataan. Bayar. Atau masuk dan busuk di penjara. Tolong, ampuni kami. Lepaskan kami dong. Ini, kami beneran nggak bisa bayar. Ya Pak Lin, kami cuma orang kecil. Butuh bertahun-tahun nabung segini. Kami tadi asal ngomong. Kamu orang besar. Jangan turun ke level kami. Iya, Zhao Kai. Dan Yijing yang bayar. Mereka hancurin semuanya. Betul. Aku beneran nggak sanggup bayar ini. Di rumah ada orang tua dan anak yang harus aku hidupin, Tuan Mudalin. Tolong kasihanilah. Tangkap aja aku. Kentut, biarin aja. Aku mohon. Lihat, tagihan gede ini. Itu Zhao nyuri dariku. Kak Zhao punya miliaran. Ngapain dia mau? Uang recehmu? Kamu cuma pecundang. Iri sama orang lain. Emang punya uang segitu. Jangan pura-pura. Xiao, lihat papamu. Memalukan banget. Belajar dari Om Zhao. Itu baru sukses. Waktu kalian semua bantu Zhao Kai, lakuin kerja kotornya. Apa kalian pernah mikir soal hari ini? Si Shu itu dasar rubah. Dia udah ngincar Lin Moyan. Temuin dia. Rayu dia. Yang manis. Bikin dia luluh. Biar dia minta si Xuxia lepasin kita. Ngapain nunggu? Pergi sekarang. Moyan. Dulu, itu salahku semua. Aku nggak harusnya ragu sama kamu. Aku tahu perkataanku nyakitin kamu. Tapi lihat hari ini, Xiao juga ada di sini. Kamu nakutin dia. Aku juga coba bilang, kok aku bisa sebodoh itu. Percaya Zhao Kai. Moyan, tolong.
Bisa kamu bicara sama direktur Shu. Biar kita pulang. Udah selesai? Ye King. Aku nggak mau. Kamu bilang apa? Nggak mau? Lin Moyan, beraninya kamu. Aku istrimu. Aku kasih kamu jalan keluar. Harus kenapa? Terus kenapa kalau iya? Lin Moyan, kamu lebih bela perempuan itu daripada istrimu. Kamu nggak mau dengerin aku? Lin Moyan, Gak nyangka. Kamu ternyata Lelaki nggak punya hati. Cingking. Maafin aku. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu sendirian. aku benci banget sama diriku sendiri. Kalau ada yang mau bantu bayar utang ini, aku Zhao Kai bersumpah. Pas aku balik nanti, aku bayar 10 kali. 10 kali lipat. Lebih dari 1 miliar. Meskipun Lin Moyan jadian sama Xuxia. Begitu Zhao Kai balik, dia bakal hancurin perempuan itu. Lihat aja nanti sombongnya. Ini kesempatan yang beneran. Lin Moyan, kamu nggak peduli ya? Kamu pikir aku, Ye Ching, nggak bisa hidup tanpa kamu? Semua kerugian hari ini, aku yang bayar. Cingking, tenang aja. Aku Zhao Kai bakal balas 10 kali lipat. Ye King, kamu yakin? Kamu mau taruhin semua yang kamu punya demi janji kosong dari pembohong? Lin Moyan, sampai sekarang, kamu masih jelek-jelekin Kai. Masih mau halangin aku. Menurutku, kamu cuma iri sama Kai. Papa jahat. Papa nyebelin banget. Papa jahat sama mama. Papa jahat sama Papa Zhao. Kalau kamu halangin aku lagi, aku minta cerai. Oke. Ayo cerai. Kamu bilang apa? Apa katamu? Pecundang itu setuju. Nggak mungkin. Berani banget dia setuju. Dia cuma gertak sambal. Biar aku luluh. Lin Moyan, kamu pikir aku bercanda? Silakan. Nada tangan sana. Kamu bakal kehilangan semua. Hak asuh Xiao-Xiao. Rumah, mobil, kamu nggak dapat apa-apa. Terus, kamu bakal merangkak kayak anjing. Keluar dari hidupku. Mau kamu memohon pun, aku nggak akan lirik kamu. Ayah jahat, pergi sana. Aku sama mama bakal tinggal sama Papa Zhao. Aku nggak mau apa-apa. Lin Moyan, berhenti di situ. Berani-beraninya kamu. Dengerin ya. Mau kamu memohon, kayak anjing. Aku nggak akan maafin kamu. Kalian nggak bisa segel, nggak bisa. Ini perusahaan aku. Ini semua yang aku punya. Ibu Ye King, kan? Cing otak milik Anda punya utang yang jatuh tempo. Kreditur mengajukan pembekuan aset. Kalau Yuan perintahkan penyugihan. Dapat tuhi. Soal uang kan? Aku akan bayar. Aku bisa bayar segera. Kasih aku waktu sedikit. Sebentar aja. Zhao Kai. Zhao Kai janji sama aku. Dia janji 10 kali sama aku. Begitu dananya cair. Aku bisa bayar. Semuanya plus bunga. Bahkan lebih. 20%. 30 juga boleh. Aku mohon. Jangan segel perusahaanku. Tolong, aku mohon. Zhao Kai? Iya, Zhao Kai. Kamu kenal dia kan? Begitu dananya bebas, aku bayar. Nona Ye, masih mimpi? Si Zhao Kai kayak palsu. Utang berantai. Ambruk. Semua asetnya dibukukan. Penagih. Andre di depan rumahnya. Zhao Kai itu penipu. Tenggelam hutang. Rumah mobil udah lenyap. Dia nggak bisa selamatin diri. Bayar 10 kali. Kalau dia bisa cari 10.000, aku udah kagum.
Ayo. Nggak mungkin. Kamu bohong. Tapi kayak dia. Rasain tuh, kena penipu. Perusahaan juga hilang. Katanya dia juga gadain rumahnya. Sekarang nggak punya apa-apa. Dasar pembohong. 10 tahun kerja kerasku. Habis semua. Bayar utangmu. Pembohong. Brengsek. Lepasin gue. Kamu yang minta. Gue kehilangan semua. Perusahaan gue mau ditutup. Rumah gue mau dilelang. Ini semua salah lo. Balikin. Uangnya, balikin. Pinggir, jalan. Lo tolol. Mau nyalahin siapa lagi? Kalau lo nggak ngejar-ngejar gue. Lo mukul gue. Xiao Kai. Gue bunuh lo. Xiao Kai. Sembunyi di sini, bikin kita nyariin lo. Tolong, kasih gue waktu. Gue bayar nanti. Waktu lagi? Udah berbulan-bulan. Anak gue butuh makan. Lo utang sama kita. Long. Stop. Gue bayar. 3 hari. Setelah itu, nggak ada duit. Lo patahin tangan lo. Pergi. Pembohong. Balikin duit gue. Balikin duit gue. Lo udah selesai? Minggir. Itu semua punya gue. Duit gue. Perusahaan gue. Itu semua punya gue. Gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Jingking. Gue punya rencana. Buat duit. Rencana apa? Lihat tuh. Dia sekarang pewaris asli. Sedikit aja dari dia. Bisa selamatin kita. Lagian, kamu mantan istrinya. Xiao anaknya. Gala malam ini, semua orang penting bakal datang. Bawa anakmu. Temui dia. Minta dia terima kamu lagi. Dia bisa lunasi hutang toko dan perusahaan. Keluarga Lin jaga gengsi. Dia baru naik, dia nggak bisa nolak. Jingking, percaya sama aku. Oke. Aku pergi. Jadi ini Tuan Muda Lin. Auranya kuat banget. Lebih dari itu. Aku dengar dulu. Dia pimpin beberapa deal lintas negara. Gerakannya tajam. Keluarga Lin punya pewaris. Makin kuat sekarang. Lihat matanya. Tenang, tapi garang di dalam. Ternyata dia bakal sukses besar. Moyan. Xiao. Sini. Panggil aku Papa. Papa di mana? Nggak ada yang masakin. Kamu harus beresin mainanku. Bicara. Moyan. Aku tahu. Aku dulu salah. Aku percaya orang salah. Aku bodoh. Tetapi, kita dulu pernah jadi suami istri. Kamu sukses kan? Bisa bantu aku nggak? Hutang toko emas. Pinjaman kantor. Buat kamu itu cuman hal gampang. Kalaupun kamu nggak peduli aku, Xiao, dia anak kandungmu, darah dagingmu. Masa kamu biarin anakmu kehilangan rumah? Moyan, ngapain di sini? Mbak Wang, mau bicara sama kamu soal Asia Tenggara. Ini siapa? Mantan istri. Yang salah pilih. Sama dikira harta mantan istri itu. Lin Moyan. Kamu biarin dia nginain aku. Emang dia salah? Oke. Lin Moyan. Kamu dingin ya? Nggak mempan dibikin kasihan. Oke, kita bicara langsung. Kamu hancurin hidupku. Aku nggak punya apa-apa. Perusahaan hilang. Rumah juga hilang. Aku tenggelam utang. Uang ini hari ini. Kamu harus kasih aku. Bayar.
Kamu utang sama aku. Ye King. Apalagi itu pengeluaran kamu sama Zhao Kai. Ada bukti tertulisnya. Bukan urusanku. Kamu sendiri yang cari masalah. Lin Moyan, jangan lupa, malam ini pesta warisanmu. Semua elit kota ada di sini. Kamu nggak mau di hari seperti ini ada skandal jelek meledak kan? Skandal? Ye King, aku Lin Moyan nggak punya yang disembunyiin. Nggak ada yang kutakutin. Kalau kamu punya bukti, tunjukin. Kalau enggak, pergi sana. Kamu... Moyan, Pak Li mau bicara soal proyek Distrik Timur. Ayo pergi. Lin Moyan. Dasar bajingan berhati dingin. Hati sana. Jadi, dia nggak peduli sama masa lalu sama sekali. Karena dia kejam. Jangan salahkan kita kalau main kotor. Terima kasih udah datang. Malam ini bukan cuma makan malam keluarga Lin. Ini kesempatan gue buat ngenalin kalian. Anak gue, Lin Moyan. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Auranya itu emang selahir jadi pemimpin. Katanya dia latihan diam-diam selama 10 tahun. Kepulangannya pasti udah direncanain matang. Moyan, bilang sesuatu. Hai semuanya. Jadi ini yang namanya pewaris kaya raya. Luarnya kinclong, dalamnya busuk. Hari ini gue mau bongkar dia dan nunjukin wajah aslinya. Siapa orang ini? Di mana dia masuk? Dia mau bongkar Pak Lin. Soal apa ya? Lin Moyan, berani nggak lo bilang ke semua orang? Gimana lo ninggalin dia sama anaknya? Ceritakan, gimana kamu ninggalin dia sama anaknya? Orang kaya emang sama aja, pakai buang brengsek. Bentar, saya dari channel keuangan. Perusahaan Yecing ngotek. Ditutup bulan lalu. Dia sendiri juga bangkrut. Cerita ini makin aneh aja. Hei kamu, dibayar perusahaan ya? Dia nangis sampai sesak, dan kamu jelek-jelekin. Semuanya. Ini adalah istri yang Lin Moyan buang dengan kejam. Ye King, dia kasih dia 10 tahun hidupnya. Dan setelah dia diperas habis, dia tendang wanita malang ini ke jalanan. Kami nikah 6 tahun. Dia nggak pernah bilang siapa dia. Dia bilang nggak mau bantuan keluarga. Mulai dari nol. Dan aku, buat dapetin klien, aku minum tiap malam. Sampai lambungku berdarah. Dan dia? Dia di rumah santai-santai aja. Sekarang perusahaan mau bangkrut, dia balik jadi pewaris kaya. Lin Moyan, hatimu itu terbuat dari batu. Gak nyangka Tuan Muda Lin kayak gini. Lin Moyan, buktinya udah jelas banget di depan semua orang online. Kamu buang istri dan anakmu. Nesam gak tahu diri. Mau bilang apa? Aku nggak pernah ninggalin siapapun. Dengerin nih. Lihat orang nggak tahu malu ini. Udah mau tamat masih sok jagoan. Buktinya jelas, masih nyangkal. Emang kenapa kalau dia kaya? Duit nggak bisa beli kebenaran. Ayo hancurin nama dia. Biar semua tahu pewaris Lin Group. Brengsek banget. Coba jawab. Kamu keluar tiap hari. Minum. Kerja sampai lambung berdarah demi perusahaan. Sementara aku di rumah santai-santai. Nggak pernah bantu kamu. Iya. Terus 3 tahun lalu, proyek 80 miliar itu. Perusahaan kecilmu. Gimana bisa ngalahin belasan saingan dan menang? Gimana kamu dapatnya? Karena proposal kita cukup bagus. Aku dapat sendiri. Hasil kerja keras. Masa sih? Semuanya lihat. Kontrak ini bilang apa? Apa yang tertulis di sini? Pihak A itu Lin Group. Udah kuduga, waktu itu proyek ini diperebutin banget, tapi malah jatuh ke perusahaan kecil yang nggak dikenal. Satu industri pada bingung. Itu aku. Cukup pakai nama Lin Group buat milih perusahaanmu. Jadi satu-satunya mitra. Dan syarat kontraknya murah banget. Bisa dibilang nggak mungkin rugi. Kalau nggak, dengan kualifikasi perusahaan kecilmu waktu itu dan skalanya yang kecil,
Kenapa Lin Group mau kerja sama? Karena kamu minum tiap hari. Sampai muntah darah? Meskipun keluarga Lin kasih proyeknya, dia minum sampai masuk UGD. Itu fakta kan? Nggak mungkin bohong kan? Beneran kan? Ini nggak mungkin palsu. Rumah sakit. Beneran kok. Kan? Udah dibilangin. Kebanyakan makan tengah malam. Bikin perut bermasalah. Ya, iya sih. Tetap aja masuk. Jadi pendarahan lambung. Bukan karena minum, Cuma kekenyangan. Nggak nyangka, nggak kepikiran tuh. Kak, tadi nangis Bombay. Taunya ke rumah sakit gara-gara itu? Enggak. Jangan dengerin dia. Ini dari Lin Group, pendanaan seri A buat King Motek. Ini juga, yang ini juga. Semua dari cabang Lin. Lihat anak perusahaan, unit yang beda sama Qingmo. Kemitraan, dokumen pendukung. Dari proyek pertama yang perusahaan kamu tanda tangani, sampai setiap kali setelahnya, pendanaan penting. Tiap proyek besar. Tiap krisis yang kamu lewatin. King, jawab aku. Aku yang hidup dari kamu? Atau perusahaan kamu yang hidup dari aku, Lin Moyan? Nggak mungkin. Ini nggak bisa. Lin Moyan, walau kamu bantu Cingking di kerjaan, terus kenapa? Apa itu? Bisa nutupin fakta kamu selingkuh? Hei semuanya, bilang dong aku bener nggak? Cuma gara-gara dia bantu sekali. Dia bisa selingkuh tanpa rasa bersalah? Dia bisa ninggalin istri sama anaknya? Udah banget, itu beda hal. Bantu ya bantu, selingkuh ya selingkuh. Bajingan ini ngalihin topik. Hampir aja ketipu. Nggak boleh selingkuh. Titik. Lin Moyan, aku percaya banget sama kamu. Cara Xuxia ngeliatin kamu waktu itu aneh banget. Di toko perhiasan, dia belain kamu kayak gitu. Kalian udah dari dulu. Xuxia, yang paling muda di Lin Group dan paling tangguh. Presiden regional. Tuan muda Lin pewaris masa depan. Pantesan Xuxia mau nempel terus. Ye King, kamu ngomongin aku? Iya, aku ngomongin kamu. Berani banget naik ke sini. Kamu serang-serangan menantang aku, istri saya. Lin Moyan, saksinya ada di sini. Hubunganmu sama Direktur Shu. Jangan bilang. Kamu mau bohong di depan mukaku dan bilang nggak ada apa-apa. Bener kan? Sekarang aku posting. Dari kamu masuk sampai berantemnya selesai. Semua tanpa edit, rekaman lengkap. Sama suara. Lewat akun resmi Lin Group. Sekarang, biar semua lihat siapa selingkuh, siapa yang beneran. Jangan! Dia yang merasa bersalah. Alat. Dikirim. Gila, berbalik total. Selingkuh apaan? Dua bajingan ini otaknya kotor. Lihat semua jorok, nggak tahu malu. Pakai duit dia buat pamer. Terus salahin dia balik. Cowok sampah. Kasian Palin. Ini bukan istri. Dia besarin 2 serigala, nggak tahu balas budi. Ye King, Zhao Kai. Kalian terus makan. Berkali-kali melewati batasku. Akan kubuat kalian menanggung akibatnya. Di mana Xiao Xiao? Lin Moyan, kamu ceraikan Ye Qing. Tapi Xiao Xiao itu anakmu. Masa kamu abaikan darah dagingmu sendiri? Papa, aku mau papa. Papa gendong. Lin Moyan, hari ini kamu harus bayar apapun yang terjadi. Lin Moyan, kamu boleh benci aku. Bahkan balas dendam. Tapi Xiao Xiao itu anakmu. Lin Moyan, jangan bilang kamu mau buang anakmu sendiri. Dasar pria nggak punya hati. Apapun masalahnya, anak itu nggak bersalah. Iya Pak Lin, Ye Qing memang salah, tapi anaknya tetap anak Anda. Dia masih kecil, gimana nasibnya nanti? Bagaimanapun, sedingin ini ke anak kecil, itu salah.
Aku besarin dia 6 tahun. Sejak lahir. Aku suapin. Aku gantiin. Begadang waktu dia sakit. Terus ajarin dia. Jalan. Ngomong. Baca. Jadi aku nggak pernah mikir. Dia bukan anak kandungku. Bohong. Bohong. Iya, anakmu. Aku bohong atau enggak? Bukan urusanku. Ya ampun, dia gila. Selingkuh, punya anak sama dia. Sekarang minta duit. Lantas Pak Lin pergi. Siapa tahan? Bilang dia dingin sekarang. Nggak tahu malu. Malu banget sih. Yeking, Cao Kai, pergi. Sampah nggak guna. Enggak, aku butuh uang itu. Lumayan, bro. Kita nggak mau uang. Lihat. Kita udah kenal lama banget kan? Setidaknya boleh lihat kartumu sekali aja. Kartunya? Iya. Lin Moyan, kaya dan berkuasa, tapi tetap aja hatinya lembek. Semua trik licikmu itu udah lama aku tahu. Kau mainkan aku. Lin, kau mainkan aku dari awal. Cao Kai, kau dituntut atas penipuan kartu dan pencurian aset. Kau dalam panggilan resmi. Ikut kami. Enggak, ini salah. Lin Moyan, kau jebak aku. Lepaskan. Aku mau pengacara. Lin Moyan, lucu banget. Semua keserakahan ada harganya. Permisi. Ini berapa? Yang ini 190. Barang murahan gini, semahal itu? Jaga mulutmu. Aku istri pewaris terkaya. Istri pewaris terkaya? Kamu? Hahaha. Dia yang asli. Kamu aja nggak bisa jadi pembantu di keluarga itu. Nggak mungkin. Lin Moyan, dia nikahi dia? Kamu... Keluarkan aku. Aku dijebak. Aku mau pengacara. Keluarkan aku. Dia yang hampir bunuh tuan muda yang asli. Benar, itu dia. Mau apa? Kau tahu siapa aku? Anak-anak hari ini, kita ajarin dia apa itu karma.